Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Miss Tita. Materi kali ini adalah materi dan contoh soal job interview. Oke, let's check tips and the tricks. Oke. Halo job seeker wannabe. Halo anak sekolah yang sekarang duduk di kelas 12 SMA dan SMK sederajat. Apa kabar kalian? Mungkin sekarang kalian sedang belajar di rumah ya? Atau sedang mempersiapkan diri untuk ujian akhir. Tetap semangat ya, jangan mudah menyerah. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan agar imun kita tetap terjaga dan terhindar dari COVID-19. The school is almost ended. What will I do after graduate? Ya, sekolah itu hampir usai. Apa yang akan saya lakukan setelah lulus? Saat kita akan membahas materi baru, yaitu wawancara pekerjaan or job interview. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, dan kalian cukup menjawab dalam hati ya. Apa yang kalian lakukan setelah lulus sekolah nanti? Jika kalian ingin melamar pekerjaan, apa saja persiapan atau strategi kalian agar mudah diterima? Ya, satu atau dua di antara teman kalian mungkin setelah lulus akan memilih untuk melanjutkan kuliah. Namun, ada juga yang tidak kuliah, tapi untuk memutuskan mencari pekerjaan. Jadi, simak materi baik-baik apa yang kita lakukan setelah lulus, yaitu mencari pekerjaan dan gimana caranya agar kita mudah diterima. Well, anak-anak lulusan pintar seperti kalian banyak. Kira-kira plan apa yang kalian buat agar kalian bisa mengalahkan pelamar yang lain? Karena memang rencana itu penting. The words have to work smart. Salah satunya adalah bekerja dengan cerdas, and the key is to be full prepared. Dan kuncinya adalah kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas materi wawancara pekerjaan ya, karena ini adalah part paling penting ketika kalian melamar pekerjaan atau bisa disebut job interview atau interview. Pertama, tahap penting saat melamar pekerjaan adalah wawancara. Wawancara pekerjaan, beasiswa, dan lain-lain. Tidak semua orang bisa lulus di tahap ini, sekalipun orang tersebut pintar. Nomor 2, ada orang yang mudah gugup, takut sehingga mempengaruhi tingkah laku dan cara berbicaranya pada saat diwawancarai. Bahkan ada yang lupa dengan materi yang telah disimpan rapi di dalam kepala. Yang ketiga, ada orang yang mudah gugup, takut sehingga mempengaruhi tingkah lakunya. Jadi ya semuanya itu sama ya dengan yang di atas. Untuk menangani masalah seperti ini, berikut solusinya. Cari informasi tentang perusahaan yang kalian ingin tuju. Jadi bagaimana kita mau melamar tapi kita tidak tahu informasi perusahaan itu. Sangat penting ketika kalian harus tahu tentang informasi perusahaan yang kalian lamar. 2. Gali informasi tentang posisi atau pekerjaan yang kalian inginkan. Kalian melamar, tapi nggak tahu posisinya ngapain pekerjaannya. Nanti bakal kalian sia-sia juga. Siapkan jawaban-jawaban yang sekiranya akan ditanyakan. Jadi kalian harus belajar bagaimana ya kira-kira pertanyaan interview itu seperti apa. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Penampilan sopan dan menarik. Bagaimana bisa kalian diterima di sebuah perusahaan namun penampilan kalian seperti preman? Ya bukan menyalahkan preman, tapi kita harus tahu posisi kita sedang di mana. Jangan lupa membawa curriculum vitae atau CV beserta syarat administrasi lainnya. Jadi biasanya kalau ada iklan lowongan kerja, biasanya kan ada syarat-syarat contoh lamaran kerja, fotokopi ijazah, KTP, dan lain-lain. Dan termasuk CV atau daftar riwayat hidup. Hadir 15 menit sebelum wawancara dimulai. Akan mendapatkan nilai yang kurang baik ketika kita hadir sangat telat, bahkan bisa disebut
kita sudah dicap tidak tepat waktu. 7. Kuasai diri kalian agar tidak mudah gugup. Tetap tenang, calm down. Dan berbicaralah normal dengan body language and eye contact yang benar. Jadi menggunakan body language yang sopan, bahasa tubuh, dan eye contact. Jadi kontak mata kita juga yang benar. Jangan sampai seperti kelihatan kayak untuk perempuan ya terlihat agak menggoda, atau kalau laki-laki menantang, itu juga nggak boleh. Example curriculum vitae atau daftar riwayat hidup sangat penting dilampirkan karena merupakan ringkasan perjalanan hidup yang berisi background pendidikan, riwayat pekerjaan, dan skill terpendam yang kalian miliki. So, buatlah CV semenarik mungkin dan juga mempesona. Yang berikut ini adalah contoh CV selanjutnya. Nah, kalian kalau zaman sekarang kan sudah zaman maju, banyak aplikasi yang untuk membuat kurikulum atau daftar riwayat hidup. Ada juga ya jasa yang membuatkan kurikulum vitae. Itu bisa rank harga dari 25 sampai atasnya lagi. Ada yang 5.000 kalau kalian mau searching di Shopee. Jadi intinya, kalau kita menampilkan ringkasan daftar riwayat hidup kita semenarik mungkin orang yang menilai interviewer kita juga akan menilai positif tentang kita. Oh, ternyata kita maju, ternyata kita kreatif. Contohnya seperti ini. Ini adalah daftar riwayat hidup yang sangat menarik dan kita bisa melakukannya. Contoh lain daftar riwayat hidup yang sederhana namun tetap menarik ya seperti ini. Ini adalah contoh daftar riwayat hidup yang dibuat melalui Canva atau aplikasi Canva. Kalian bisa membuat melalui laptop atau HP kalian dan cari dengan keyword CV. Nanti tinggal data kalian dimasukkan, diedit sesuai yang diinginkan. Namun apabila kalian waktunya sangat terbatas dan tidak memiliki alat-alat yang bagus untuk membuat CV, kalian juga bisa membeli CV sederhana yang ada di fotokopian. Ini contohnya seperti ini, kalian menulis sendiri menggunakan pulpen. Ini sejak tahun dahulu sudah ada seperti ini. CV sederhana yang dijual di fotokopi. Rank harga mungkin 500 sampai 1000 lah, nggak sampai segitu. Atau kalian bisa mengetik melalui Microsoft Word dengan sederhana pengetikan seperti itu yang terdiri dari biodata, pendidikan, pengalaman kerja, dan kelebihan atau skill yang kalian miliki. Ini contoh CV sederhana yang mungkin tetap akan dipertimbangkan. Yang penting Anda melampirkan CV. Pertanyaan yang kiranya muncul saat wawancara pekerjaan, contohnya seperti ini. You are having interview now. Are you ready? Yes, I'm ready, sir. Tell me about yourself. My full name is Sandi Pradana, but my nickname is Obed. I graduate from SMK Negeri 1 Salam, and I am 17 years old. My hobby is reading. Jadi ini jawaban singkat tentang diri Sandi. Interviewer, do you have job experience? I'm fresh graduate, but I have followed up project in one of a big workshop here. What is your big motivation? My big motivation is I'd like to be a great mechanic. I love learning technology, especially about mechanical. I like to create something. Jadi jawabannya itu motivasinya karena dia itu pengen menjadi seorang mekanik yang hebat dan dia senang belajar tentang teknologi, khususnya tentang mekanik. Dan dia ingin menciptakan sesuatu. Pertanyaan selanjutnya adalah, why do you choose this company? Kenapa sih kamu memilih perusahaan ini? Many people trust this company because it has a good reputation. Banyak orang percaya bahwa perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki reputasi yang bagus. What are your strengths? Apa kekuatanmu? I'm able to communicate easily with everyone, open-minded,
fast learner, honest, hard worker, and disciplined. Jadi intinya dia itu bisa berkomunikasi dengan mudah dengan setiap orang, mempunyai pikiran terbuka dan fast learner atau orang yang bisa belajar dengan cepat, jujur, pekerja keras, dan disiplin. Jadi kalian kalau menampilkan kekuatan, kalian harus menunjukkan kekuatan kalian itu sebaik mungkin. Do you have other skill to support your work? Kamu punya skill lain atau kalian lain untuk mendukung pekerjaanmu? Yes, I'm a good modification. I used to take a course about modification of car and motorcycle. I love creating. Ya, aku punya modifikasi yang bagus. Aku menggunakan pelatihan tentang modifikasi mobil dan motor. Aku suka menciptakan sesuatu. How interested are you in this job? Well, I'm quite interested because I know this company has a relation many companies in Indonesia, even French company. So when I work here, I hope I can meet many workers and share experience and knowledge. Jadi mengapa sih tertarik bekerja di sini? Ya, yang pelamar jawab, aku sungguh tertarik karena aku tahu perusahaan ini memiliki relasi dengan banyak perusahaan di Indonesia dan juga di luar negeri. Jadi ketika aku bekerja di sini, aku berharap bisa bertemu dengan para pekerja dan membagikan pengalaman serta pengetahuan. Jadi karena dia tahu tentang perusahaan yang dilamar, dia bisa menjelaskan kenapa sih tertarik bekerja di perusahaan ini. Kemudian yang lain, now we come to my last question. If you accepted here, how much salary do you want? Nah, ini pertanyaan terakhir yang sangat membingungkan untuk dijawab. Sekarang, jika kamu keterima di sini, berapa sih gaji yang kamu inginkan? Kalian mau jawab apa kalau gaji berapa sih yang kamu inginkan? Kamu pasti mau jawab apa? Ya, jawaban yang standar contohnya seperti ini. I read from Megan that the lowest mechanic salary is 4 million a month and the highest is 10 millions. Because I am beginner, I suggest 5 million a month. Jadi dia tuh membaca dengan pede. Dia menjawab, aku sudah membaca di sebuah koran bahwa gaji terendah seorang mekanik adalah 4 juta sebulan. Dan paling tinggi adalah 10 juta. Karena saya adalah pemula, saya harap saya mendapat 5 juta sebulan. Ya, dia pede naikin dikit lah karena dia paham dan tahu skill dia. Jadi kita boleh, tapi juga usah kita meminta sebuah gaji yang terlalu besar ketika kita itu fresh graduate. Nanti dicap, ya ampun, Anda bisa apa kok mintanya banyak-banyak. Jadi standar sesuai kemampuan Anda. Kalau emang contohnya kita di Magelang, dengan UMR kita adalah 2 juta, jangan sampai karena kita fresh graduate mintanya 5 juta. Nah, mengalahkan kepala timnya. Jadi kita sesuai dengan based on a standard salary in this company. Kita juga boleh berdasarkan sesuai standar yang ada di perusahaan ini. Itu juga nggak salah kalau jawabnya seperti itu. Oke, yang terakhir kata-kata dari interviewer. Well, Sandy, for the information and please wait for a week. Ya, untuk informasinya tunggu selama 1 minggu. I will send the information by email. Jadi, aku akan mengirim informasi lewat email. Thank you. Jangan lupa mengucapkan thank you. Thank you very much and I'm looking forward to meet you again. Saya harap saya bisa ketemu lagi dengan Anda. Seperti itu. Biasanya kalau perusahaan besar memang interviewnya menggunakan bahasa Inggris untuk avoid ketemu dengan orang asing. Trik job interview atau cara answer truthfully, menjawab dengan jujur. If you got applying for a job, you have got to be honest about yourself and your background. Jadi ketika kalian melamar sebuah pekerjaan, kamu harus tetap jujur tentang dirimu dan backgroundmu. Nggak usah mengada-ada, yang penting kamu apa adanya. Let the interview know about your strong point, but
Be truthful when they ask about your weak point. Jadi, ketika para pewawancara tahu kamu, biarkan kamu itu tahu kekuatan kamu, tetapi juga jujur ketika dia bertanya tentang kelemahanmu. Ketika bertanya tentang kelemahan, jangan lupa kalian jawab dengan jujur dan memberikan solusi dari menghindari agar kelemahan itu bisa tertutupi. Contohnya, saya mudah lupa, but I make a note. Saya mudah lupa, tapi saya bisa membuat catatan untuk mengingatkan itu. Gitu bisa. Everyone trying to sound impressive. Setiap orang mencoba untuk terlihat dengan suara yang impresif atau menarik. Your best bet is to be honest and genuine as you can possibly be. Jadi tetap terlihat jujur dan asli. Itu akan memungkinkan kamu tuh lebih terlihat menarik. Don't oversell yourself. Jangan terlalu menjual dirimu itu terlalu gitu. Remember that you are going to be hired. Ingat, kamu tuh di sini akan digaji. You have to prove everything you said in your interview. Kamu pasti juga harus membuktikan apapun yang kamu katakan di interview. Jangan gedebus gitu. Gedebus itu dalam bahasa Indonesia berarti bullshit, ngomong aja tapi prakteknya nggak ada. Is the best to be honest about your skill. Jadi terbaik adalah jujur dengan skillmu, so they have a clear picture. Jadi mereka memiliki gambaran yang jelas how you can contribute to the company. Kamu bisa berkontribusi di perusahaan tersebut. Tetap menjadi dirimu dan tetap pede. Keep in contact, don't forget to leave your contact detail with interview. Jadi tetap memiliki kontak dengan perusahaan. Jadi perusahaan jika membutuhkan kamu, pasti suatu saat nanti akan dihubungi. Be grateful for the opportunity. Bersyukurlah dengan kesempatan itu. Being turned down doesn't dedicate your worth as employee. Ketika kamu merasa down, itu tidak dedikasikan kamu itu sangat berharga menjadi seorang pekerja. Jadi bersyukurlah karena kesempatan menjadi seorang pekerja. Turn this into the learning opportunity and do better in the future. Dan jadikanlah ini menjadi kesempatan untuk belajar dan melakukan yang terbaik untuk masa depan Anda. Stay true to yourself. In the span of your career, ketika kalian berada di karirmu, you will be given plenty of opportunity to express yourself. Jadi kamu akan memiliki beberapa kesempatan untuk mengekspresikan dirimu. Put your best foot. Letakkan langkah kakimu terus melaju and show why you are a great person to work with. Dan tunjukkan mengapa kamu menjadi seseorang yang sangat hebat dengan bekerja di sini. Jadi tunjukkan langkah terbaikmu ketika kalian sudah dipilih menjadi seorang pekerja. Okay, thanks for your attention. Here, more fun and happy when you get a job as soon as possible. We are so lucky to have a job after graduate. Jadi terima kasih ya sudah memperhatikan ulasan dari Mistita. Dan kita bakal sangat bersyukur ketika setelah kalian lulus akan mendapatkan pekerjaan dengan cepat. So, persiapkan diri sebaik-baiknya, well prepared, and be a good employee. Dan jadilah pekerja yang baik. Thank you.